Jadi pelajarannya silahkan kaya dengan harta dunia, tetapi jangan miskin dengan agama. Silakan pinter urusan dunia, tapi jangan bodoh urusan akhirat. Silakan gagah kuasa, hebat diurus badannya, tapi jangan diperbudak oleh hawa nafsu. Hendaklah didaulat oleh iman. Bahasanya daulatul iman, bukan daulah hawa nafsu. Inilah pelajarannya. Kemudian dalam ayat itu surat An-Nazi'at dari ayat 17 ya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Fakul, katakan Musa, pahalaka ila antazakka. Apakah kamu ada keinginan untuk bersih? Berusaha untuk bersih, untuk mensucikan diri. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya, dan aku akan tunjukkan engkau kepada Tuhanmu. Nah, dengan kata-kata itu jelas Firaun bukan Tuhan kan? Ini dalam sekali ayat ini. Jika engkau ada keinginan untuk bersih-bersih, aku akan tunjukkan kepada Tuhanmu agar kamu ada rasa khusyuk. Yang kedua, bagian kedua, ibrohnya, pelajarannya. Setiap rasul yang diutus, di antara tugasnya melakukan tazkiyah. Melakukan tazkiyah. Seperti tercantum dalam surat Al-Jumu'ah ada, Al-Baqarah ada. Dalam surat Al-Jumu'ah, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Jadi di antara tugas Rasul itu melakukan tazkiyah, dari kata zakat. Tetapi orang-orang yang belum paham, orang yang belum mengerti, menuduh Rasul melakukan tafriqah, pemecah belah. Tafriqah itu kan sering ini muncul tuduhan pemecah belah, karena yang penting mah bersatu ulah parasea. Jadi yang baik mah orang yang bisa mengajarkan kebersamaan, babarengankeun bae, ibadah marupa-rupa oge asal bareng itu lu dianggap hebatnya nu kitu ti Bareto ngomong gitu di 10 tahun Pak angre parasea Pak. Dicontohan Pantilhur kan ya parasea deh. Sekarang saja sudah 2 blok itu Pak. Jadi kadang-kadang kata-kata ini kemana sih arahnya? Malah saya sampai sekarang terus saya cari ini sumber yang bisa dipercaya. Saya belum tahu seperti apa sih yang disebut Islam Nusantara teh. Kemana itu arahnya Pak? Kita nusaha atuh meuli 1000 pisan di urang. Ya, ini kan gambaran. Jadi Rasul itu akan melakukan tazkiyah. Maka orang-orang yang mengikuti langkah Rasul tentu akan mengikuti cara pola melakukan tazkiyah. Tetapi orang menganggap tafriqah. Padahal tujuannya mau membersihkan, tapi dianggap menjadi pemecah belah. Begini cara membedakannya. Kalau tazkiyah memisahkan yang mestinya terpisah.
Itu tazkiyah namanya. Yang kotor-kotor dilepas karena yang kotor harus terpisah. Itu tazkiyah. Tetapi memisahkan yang mestinya bersatu disebut tafriqah. Itu pemecah belah. Akidah syirik apa harus ada pada diri manusia atau harus lepas? Kan harus lepas. Ketika orang berdakwah untuk melepaskan akidah syirik dari diri manusia, maka orang ini sedang melakukan tazkiyah, bukan tafriqah. Justru kalau dibiarkan ini menyalahi tugas. Kemarin kan ada upacara nyuguh sesajen di Indramayu ya. Mencit muning huluna disajikan. Barengan kutumpeng segala macam. Diasupkan ke laut. Sesajen untuk siapa? Berterima kasih kepada Nyi Roro Kidul, penguasa laut. Ini kan rusak. Yang menciptakan laut siapa? Allah kan? Iya. Nu nyiptakeun laut teh Allah. Nu melakan laukna saha? Allah kan? Iya. Inilah di gambaran ini ya. Ya, kita ulangi. Nu nyiptakeun laut Allah, nu melakan laukna, nu ngala laukna jalmi. Nah, berterima kasih ka Nyi Roro Laut Kidul. Ini kan harus dilepas. Pika nyerieun teh. Pi omongeun teh, pi paseaeun. Ayo we, nu disuguhan teh Nyi Roro Laut Kidul, ari Nyi Roro Laut Kalera. Teu kabagean tuh pi omongeun we unggul. Nah, itu ya. Makanya kita kembali. Nabi Musa itu datang untuk melakukan tazkiyah. Pertama adalah tazkiyatul akidah. Karena di Fir'aun itu ada akidah yang salah, kotor. Bukan sekedar syirik, tetapi sampai pada tingkat mengaku ana rabbukumul. Ini yang harus dilepas. Makanya Nabi Musa berkata, pahalaka ila antazakka. Adakah keinginan untuk bersih-bersih? Ini. Maka dengan kata-kata wa ahdiyaka ila rabbika. Aku tunjukkan kepada Tuhanmu. Fir'aun bukan Tuhan. Ini. Sebenarnya sudah terasa oleh Fir'aun. Jadi tazkiyatul akidah harus berjalan. Karena syirik itu bukan sesuatu yang mesti ada pada diri manusia. Parasit benalu itu harus nempel di pohon atau harus lepas? Lepas. Ketika melepaskan benalu namanya tazkiyah, bukan tafriqah, bukan memecah belah. Karena melepaskan yang mestinya terpisah. Begitu. Tambahan-tambahan dalam ibadah itu kan harus dilepas. Tidak boleh ada. Ini ibadah kepada Allah. Kemudian ada tambahan-tambahan benalu namanya parasit. Apa ini harus dibiarkan? Ini kan harus dilepas. Itu namanya tazkiyah. Jadi ada tazkiyatul akidah, ada tazkiyatul ibadah. Sekarang kan makin banyak benalu dengan rekayasa-rekayasa dan dianggap maju lagi. Iya cenah Ustaz nu hade mah
Kenapa? Karena bisa memperkuat kesatuan dan Bareto ngomong gitu angre parasea. Sudah berapa puluh tahun ngomong begitu. Saya masih ingat dulu dipaksakan itu asas tunggal. Tahu kan? Alasannya kan itu. Udah berapa puluh tahun. Sampai sekarang. Malah sekarang lagi panas-panasnya terjadi benturan-benturan kepentingan. Ini gambaran. Kemudian ya mungkin ini logika berpikir saya yang salah, mungkinlah. Jadi sampai sekarang saya belum mengerti kenbaikan masing-masing ngahiji dan udah bagi berat ya, karena pikirannya bisa gitu. Kenbaik jalan masing-masing asal ngahiji mau jalan beda-beda. Ya Pak berat tese. Atak mau ngahiji Pak kan jalannya beda-beda. Karena ngahiji mah itu akibat. Ajak orang ke jalan yang satu, ke ngahiji sorangan. Kan di jalan yang satu. Biarkan sajalah, yang penting bersatu. Bari tali masing-masingnya misah. Begitulah gambaran. Jadi ibadah-ibadah yang nempel, hasil rekayasa pikiran dan asa ini dibersihkan. Cara seperti itu disebut tazkiyatul ibadah. Yang ketiga, dalam muamalah ini banyak kedoliman ini. Ini kan harus dipisahkan. Tazkiyatul muamalah. Bagaimana suami istri itu kan sekarang gambarannya ya, suami istri, orang tua dengan anak, tetangga dengan tetangga, rakyat dengan pemimpin, kelihatannya sudah cenderung orang mencari kepuasan bukan kebenaran. Cenderung orang mencari kepuasan bukan kemaslahatan. Sekarang itu kelihatannya. Kalau ada masalah-masalah saja, karena perbedaan pikiran mungkin beda kahayang, aya pasea wae riungkeun di RT beres bareto mah. Beres itu diriungkeun di RT. Kenapa? Karena orang mau mencari keberesan bukan kepuasan. Suami istri pasea riungkeun ku ustad beres pan kitu ning aya masalah sok datang ka ustad. Teu cara boga duit, tararea omong. Bereskeun beres sekarang. Masalah kecil saja mesti saja panjang urusannya sampai pembunuhan. Pirage ukur Pak saya sautak sautik di jalan Pak. Akhirnya jadi korbannya. Jadi banyak orang yang mencari kepuasan bukan kemaslahatan. Banyak orang yang mencari kepuasan bukan kebenaran. Kajian teu bener asal puas we. Kajian juga nu gelo. Saya katakan begitu. Menta kakolot hayang motor teu dibere dipaehan. Itu kan sudah gila ini. Kita gelo nanti aduh hampir loba itu Pak. Ya tadi saya katakan bayangkan geus teu era jelema mencari kepuasan bukan bener korupsi berjamaah nih seberapa orang Pak? 40-nya. 41 ngabring. Bayangkan Pak. Korupsi berjamaah. Ngan simkuring nepi ka ayeuna nah nu komatna teu ditewa. Nya berjamaah teu komat. Jolder we berjamaah aya nu komat kitu Pak. Malah aya nu adan kitu. Nu adan mah hare-hare we pan geunah. Nah ini gambaran. Jadi ini kan harus dilepas. Sikap seperti ini. Ketika orang mempertuhankan hawa nafsu.
Malah ada ayat dongeng napan teh jelema asal puas we kajian jiga nu gelo Pak. Mereka na kereta api ke Jakarta jadwal keberangkatan jam 5 tinggalin telat 10 menit ditinggalkan gara menyeri teh hate. Padahal tuh telat 10 menit sama dagoan. Buntut nake katingali kene kereta api ari rek diudag heuda lain udageun kereta api mah tuh. Balik teh meuni nyeri teh hate. Ini teganya kereta api pirage telat 10 menit. Isuk nama jam 4 geus ka stasiun. Tuluy ye leumpang ti heula tinggalkeun sia ku aing kereta api teh sakali ewang. Asal puas we hate. Kajen jiga nu gelo hirup teh. Agitu dongeng tuh. Ini gambarannya. Karena itulah tugas Musa datang ke Firaun itu untuk melakukan ini tazkiyah. Tazkiyatul akidah, tazkiyatul ibadah, tazkiyatul muamalah. Kotor sekali muamalahnya Firaun ini. Nah, ini dilepas. Tapi banyak orang yang tidak paham, orang yang melakukan tazkiyah dituduh melakukan tafriq. Ini kan terbalik ya. Tapi kalau memisahkan yang mestinya bersatu baru disebut tafriqah. Tapi kalau memisahkan yang mestinya berpisah disebut tazkiyah. Itu.